Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing, trik, tip, YouTube. Rekan-rekan, semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar akan sharing tentang hati-hati, deskripsi video bisa menyebabkan dolar kuning. Sekali lagi, hati-hati menulis deskripsi video bisa menyebabkan dolar kuning. Rekan-rekan, Pak Tua Belajar ketika mengunggah video sebelumnya, ya, video ini ketika sudah diunggah, sudah dipublish, sudah dimonetisasi, dolarnya hijau biasa. Namun ketika Pak Tua Belajar di dalam deskripsi itu kemudian menambahkan timestamp atau stempel waktu, di mana di stempel waktu atau timestamp itu Pak Tua membagi beberapa bagian-bagian video sesuai dengan pembahasan yang sedang disampaikan oleh Pak Tua. Nah, ketika menuliskan timestamp itu, kemudian pada bagian-bagian menit kesekian menambahkan kata-kata tertentu. Nah, disitulah problemnya kemudian terjadi, rekan-rekan. Semula dolarnya hijau, artinya tidak ada masalah dengan konten video. Tetapi setelah ditambahkan timestamp dengan ada kata-kata tertentu, kemudian tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa pada video Pak Tua Belajar mengandung unsur kekerasan, sehingga dolarnya menjadi kuning. Nah, karena sebelumnya Pak Tua sudah mempublish dan dolarnya hijau, dan ketika ditambahkan timestamp kemudian menjadi kuning dolarnya, maka kemudian Pak Tua Belajar mudah mengidentifikasi apa sebabnya. Nah, ketika sudah bisa diidentifikasi sebabnya jelas, yaitu ketika menambahkan kata-kata tertentu pada timestamp, sehingga kemudian langsung Pak Tua Belajar mengambil solusinya, yaitu kata-kata tambahan yang dituliskan Pak Tua Belajar di timestamp itu kemudian dihapus. Dan apa yang terjadi? Jreng, dolarnya kembali hijau. Rekan-rekan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus yang dialami Pak Tua Belajar ini? Persoalan sederhana, deskripsi. Artinya, ketika kita membuat deskripsi video, membuat judul video, harus hati-hati. Jangan sampai mengandung unsur kekerasan. Apalagi kebetulan rekan-rekan di video Pak Tua sebelumnya itu membahas tentang konten anak-anak. Jadi ada kata-kata bullying, ada kata-kata apa, penindasan, ada kata-kata pokoknya yang tidak enak terhadap anak. Nah, ternyata itu dideteksi oleh YouTube sebagai violence, sebagai bentuk pelanggaran terhadap pedoman komunitas YouTube, di mana tidak boleh ada unsur kekerasan di situ. Rekan-rekan, jadi ketika membuat konten video, ketika menuliskan judulnya, ketika menuliskan deskripsinya, bahkan mungkin di tagnya, atau mungkin link mengarah ke video lain yang di situ ada unsur kekerasannya, maka hati-hati. Ada resikonya, rekan-rekan. Ada resiko yang bisa kita alami. Ada dua resiko, rekan-rekan. Resiko pertama bagi yang sudah monet, resiko kedua bagi yang belum monet. Yang pertama, resiko bagi yang sudah monet, seperti yang dialami Pak Tua. Karena kesalahan kecil saat menuliskan deskripsi
mengandung kata-kata yang oleh YouTube dideteksi sebagai hal yang negatif, misalnya tadi kekerasan, atau bisa jadi kata-kata yang lain yang di situ melanggar pedoman komunitas YouTube, maka dolarnya jadi kuning. Ketika dolarnya menjadi kuning, berarti ada pembatasan penayangan iklan. Jadi ada limitation, ada pembatasan. Video kita yang kena dolar kuning itu, maka katakanlah ya kemungkinan buruknya tidak bisa menampilkan iklan. Kenapa? Karena seperti penjelasan di dalam pedoman komunitas YouTube itu, pengiklan tidak mau memasang iklan pada video-video tertentu yang mengandung unsur-unsur seperti itu tadi. Jadi itu risikonya, maka diberi tanda dolar kuning. Ketika dolarnya kuning, tentu kita masih bisa memperbaiki. Artinya kita cari persoalannya, kesalahannya di mana. Nah, ketika sudah ketemu, maka itu bisa dihapus. Atau bisa kata mana yang kita cari, kemudian kita ganti dengan kata-kata yang tidak mengandung unsur seperti yang dilarang oleh YouTube tadi. Kemudian risiko yang kedua bagi yang belum monet. Nah, sudah pasti bagi yang belum monet, jika pada deskripsi videonya, jika pada tagnya, jika pada judulnya, jika pada linknya, karena link termasuk yang dilihat oleh YouTube saat kita pengajuan monetisasi. Link kita mengarah kemana? Apakah mengarah kepada video lain atau website yang mengandung unsur-unsur negatif atau tidak? Jika mengarah ke sana, maka juga menjadi sebab kita ditolak. Jadi unsur-unsur negatif, kata-kata negatif baik dalam judul, deskripsi, tag, dan lain sebagainya bisa menjadi sebab kita ditolak monetisasi. Risiko ini harus diantisipasi rekan-rekan agar kita tidak, ya katakanlah, menanggung kerugian setelah kita bersusah payah mengajukan, kemudian ternyata ditolak hanya karena kesalahan kecil tadi, dalam tanda kutip. Kesalahan kecil, kita salah menuliskan kata-kata, salah memilih kata-kata yang tepat, salah memberikan link yang tepat, salah menuliskan judul yang tepat, dan lain sebagainya, yang itu dianggap negatif oleh YouTube. Jadi resikonya ini, rekan-rekan. Bagi yang sudah monet bisa dolar kuning, bagi yang belum monet bisa ditolak pengajuan mengikuti program partner YouTube. Risikonya ada di rekan-rekan. Begitu ya, jadi paham. Maka sekarang hati-hati saja menuliskan deskripsi. Sungguh-sungguh hati-hati. Toh deskripsi kita tidak panjang-panjang amat kan, paling dua paragraf cukup jika sudah bisa menjelaskan isi videonya. Maka sungguh-sungguh pilih kata-kata yang tepat. Apalagi deskripsi itu tentang konten anak-anak. Kalau toh tidak konten anak-anak juga harus bijak dalam memilih kata-kata. Jadi harus bijak, harus hati-hati, harus selektif. Itu rekan-rekan, paham ya? Semoga bermanfaat dan dukung terus channel Pak Tua dengan cara memberikan like, komentar yang relevan, subscribe bagi yang belum, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan. Semoga channel rekan-rekan terus berkembang, segala target yang diinginkan bisa tercapai dalam waktu yang singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.